selamat datang lagi. Selamat kembali lagi di acara pendalaman ajaran bersama Gita dan saya. Ada temen nih yang mau nemenin saya buat ngobrol pada hari ini. Sekarang ada siapa? Ada Ibu Sintike. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kedatangan teman-teman dari Komisi Remaja nih, pembina Komisi Remaja, berarti hari ini mungkin kita akan ngebahas hal-hal yang lebih seru ya Kak ya. Iya, kita akan ngebahas tentang tema-tema tentang yang Gen Z gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini tema kita itu jatuh cinta di era Gen Z. Jatuh cinta di era Gen Z. Nah, ini kita udah sama pakarnya nih yang biasa buat menangani teman-teman dari Komisi Remaja gitu ya. Gimana sih mereka kalau jatuh cinta di era-era remaja kayak gini gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya, supaya mungkin ketika kita ngelihat ini tuh bisa lebih lurus ya, gitu ya, bisa lebih memahami kalau kita itu dituntun sama Tuhan kayak gitu. Saya pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk kami melihat tentang pendalaman ajaran tentang Gen Z ini ya Tuhan. Engkau mau sertai setiap pembicaraan kami supaya apapun yang kami bicarakan pada hari ini semua hanya keluarnya dari Tuhan saja, dan apapun yang kami bicarakan hari ini juga boleh meresap di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kenapa sih Kak? Kenapa kok kita tuh hari ini tuh ngebahas tentang cinta-cintanya Gen Z gitu loh. Kakak, kenapa nih menurut Kakak? Lambo dari sononya. Saya dapat tema ini dikasih sama teman-teman pengajaran ya. Jatuh cinta di era Gen Z. Waduh, kok tepak banget pikirku gitu ya. Ini ya memang masa-masanya ya. Kenapa kok kita harus membahas jatuh cinta di era Gen Z? Karena memang ada banyak perbedaan ya Kak kita, karena kita sama-sama muda. Tak panggil Kak aja ya, supaya nanti teman-teman yang remaja pemuda ikut juga bisa ikut panggil Kak kita gitu nanti kalau ketemu. Ya, karena memang cukup krusial sih kalau kita bicara soal percintaan di era Gen Z ya, Gen Z lah ya. Iya, karena enggak seperti dulu loh. Generasi sekarang kalau urusan cinta, jatuh cinta. Iya, gitu ya Kak. Bener. Apa sih Kak perbedaan dari anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z sekarang sama mungkin zamannya Kakak dulu waktu dideketin sama Kak Jamie. Apa gitu, beda nggak ya Kak? Perbedaannya apa sih? Beda banget. Dulu tuh gini ya, contohnya ya. Ini ngobrolnya. Dulu kan kalau misalkan belum sekarang ya, belum yang sekarang. Dulu itu kan kalau misalkan pasangan kita ngobrol sama temen cewek itu kan nggak cemburuan toh. Sekarang tuh sedikit kok baper, overthinking ya kan, terus jadi insecure. Oh kok dia lebih cantik, dia lebih ganteng. Cuman gini sih, kita mesti tahu bahwa Gen Z ini kan generasi yang lahir tahun 97 sampai 2012. Nah, ini anak remaja masih Gen Z sih. Kalau nggak salah entah nanti bulan Agustus atau tahun depan tuh sudah masuk yang Gen Alpha. Jadi masih agak jauh. Jadi Gen Z itu bisa dibilang lahir, tumbuh, hidup di masa teknologi itu lagi berkembang pesat, ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui, semua aktivitas itu terpantau di medsos. Ya. Betul. Mereka pacaran juga di medsos, ya kan? Mereka gibah orang di medsos, ya kan? Nge-like, komen juga di medsos. Healing kemana, dengan siapa, di mana juga uploadnya ke medsos. Entah itu ke TikTok ya kan, ke apa lagi? Instagram. Kalau Facebook belum terlalu. Kalau yang seumuran tua itu baru Facebookan ya Kak ya. Ojo sampai Friendster ya. Friendster wis gak ono ya Kak ya. Terus jengkel dengan seseorang nanti itu yang nge-share ulang postingan orang lain ya kan, terus habis itu kasih tag apa gitu kan, kasih caption repost ya kan. Terus jadi urusan relasi dan PDKT juga bisa bermula dengan teknologi ya kan. Ya oleh karena itu kalau kita ngomong tentang jatuh cinta di era Gen Z ya, dalam konteks hubungan jatuh cinta, teknologi medsos itu punya peran yang cukup besar dibanding generasi sebelumnya. Misalkan aku kan lahir 92 berarti Gen Y. Suamiku Gen X. Lebih lama lagi. Okay. Suamiku Gen X, aku Gen Y. Terus habis gitu orang tua baby boomers ya.
Kalau Gen Z itu kan lebih mengandalkan platform digital ya untuk berkomunikasi. Jadi proses pendekatan itu dengan lawan jenis itu beda dengan generasi sebelumnya gitu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman remaja, pemuda. Orang yang jomblo, nggak punya banyak waktu, akhirnya dia dapat kenalan dari dating apps. Oh ya, Ya, dia kan bisa apps download. kuning, apps merah itu ya Kak ya. Ada jodoh Kristen juga ya kan kayak gitu kan. Atau dikenalkan oleh orang lain, dikenalkan teman kerjanya, teman sekolahnya, terus tuker-tukeran nomor, tuker-tukeran IG ya kan sekarang akun IG. Terus kemudian dari situ PDKT, ngobrol-ngobrol, pacaran, ada juga yang berhasil melanjutkan ke jenjang pernikahan ya kan. Yang berhasil seperti itu. Mereka juga bisa saling bercerita kan melalui WA itu tadi, karena memang ada waktu dari pagi sampai sore udah kerja, udah sekolah ya kan. Jadi WA itu. Tapi memang meskipun mereka banyak main di platform media sosial ya, tetap kok punya waktu untuk ketemuan, tapi ya terbatas sih. Terbatas. Nah, tapi masalahnya gini. Ya tetaplah ada plus minus ya, tetap ada plus minus. Jadi semakin mereka ini sering banyak ketemu lewat media sosial, kurang komunikasi dan kualitas interaksi interaksi terus saling mengenal satu sama lain itu juga jadi kurang akhirnya ya kan. Tertekan juga karena mereka harus menampilkan relasi atau image yang baik. Karena mereka gini kan, di mana ini, di IG itu, IG lah ya kebanyakan yang dipakai. Kadang kan mereka lihat, teman-teman kurek gitu ya, postingannya, pacarannya pergi romantis, ke kafe, mahal-mahal, aduh udah ditembak di sana, gitu-gitu ya kalau anak-anak zaman sekarang ya. Terus wah, kalau aku nggak upload hal yang sama bisa ketinggalan zaman nih. Atau kalau nggak gitu, apalagi dengan status dia misalkan ya ketua OSIS kayak ya, atau manajer lah, HRD di sebuah tempat. Kalau misalkan dia nggak melakukan itu mungkin ya tak rasa nggak semua orang gitu juga. Wah, kalau aku nggak kayak gitu nanti dikira jadul atau apa. Padahal kan sebenarnya ya semua kembali ke orangnya. Ada juga yang tetap menjaga privasi kan gitu itu. Nah, di sisi lain, nah ini ada persoalan juga. Gen Z ini kan kebanyakan main gadget ya, ketik-ketik, nonton-nonton. Nah, naksir, ada yang suka, ada yang kagum, tapi nggak bisa mengekspresikan, nggak bisa ngomong. Jadi gini, nanti aku ngomongnya gimana ya? Mungkin tanya sama temennya, aku tuh suka loh sebenarnya sama dia, tapi gimana ya cara ngomongnya? Bingung karena mereka tuh sering ngobrolnya itu lewat gadget. Kalau gadget lancar, tapi ngomong langsung itu nggak lancar. Bahkan lebih asik gitu ya kayak kalau ngomongnya lewat gadget itu bisa lebih explore obrolannya daripada kalau ketemu ya udah diem gitu kayak triplek gitu ya. Bener, mau ngomong apa gitu kan ya, pasti diliatin gitu. Nah, ada juga begini, ada tipe Gen Z yang kalau dalam relasi dengan lawan jenis ya, mereka itu pengen hubungannya itu dibebaskan, punya kebebasan gitu loh. Jadi yang cewek nggak terlalu nggak terlalu protektif. Yang cowok juga nggak terlalu protektif juga, seperti itu. Nah, ya sama ya kayak gini, kalau misalkan dirasa ribet ya nggak serak ya wes gitu loh, selesai. Nah, ibaratnya kan anak-anak sekarang kalau di layar ya, di gadget itu kan, kalau suka ya kasih like, lanjutin, follow gitu. Oh gitu ya. Follow terus follow back, terus habis itu nanti kalau ketemu upload story di repost gitu. Nanti kalau udah kayak gitu tuh berarti kayak ada intensi mereka punya hubungan gitu ya, sudah mulai pendekatannya lebih yang gimana gitu ya. Kalau suka kasih like, kalau nggak suka ya wes tinggal geser, ganti layar, itu ganti yang lain gitu loh. Oh, makanya ada lagu yang di TikTok tuh, kalau aku like, kalau nggak aku swipe, itu ya kayak. Ya benar. Ya itu menggambarkan generasi zaman sekarang. Kalau ada masalah, susahnya ini jadi overthinking, baper, mudah marah. Nah, ini susah lagi, lebih sering mengucapkan kata putus. Tapi habis gitu nyambung lagi, putus nyambung. Ono lagune pisan iku Kak, putus nyambung itu ya. Putus nyambung, susah sih. Nah, ya tapi ya nggak semua Gen Z kayak gitu ya. Nggak semua Gen Z kayak gitu, masih ada yang lurus aja kok ya. Nah, lain halnya dengan generasi sebelumnya ya Bapak Ibu Saudara dan juga teman-teman remaja pemuda, baby boomers, milenial seperti saya, Kak kita.
kita juga ya masuk 96. Oh 96. Iya masih terakhir. Angkatan terakhir. Jadi kalau yang generasi sebelumnya itu lebih suka ketemu langsung, kasih hadiah ya kan, kasih hadiahnya langsung. Oh mau apa nih gitu ya kan. Terus balas-balasan surat, zamanku gitu dulu. Terus kalau ada masalah itu lebih memilih diselesaikan dengan ngobrol langsung. Ngobrol langsung lebih enak ya. Terus juga lebih berhati-hati sebelum berkomitmen untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Jadi dilihat dulu nih, kalau orang zaman dulu kan bilang bibit bebet bobot itu ya bibit Kak. bobot bebet gitu. Kalau zaman sekarang ya udah lek kamu serk ya wes jalani. Kadang ada yang sebulan 2 bulan udah married. Kadang malah jalani aja dulu. Terus Iya. akhirnya itu yang berujung jadi kayak ya udah jalani aja dulu gitu kan. Nah, Terus akhirnya betul. gak pacaran, ya gak nikah ya, tapi bareng-bareng terus gitu ya Kak ya. Ada yang juga yang open relationship toh. Mm-mm. Nah, itu juga akhirnya kamu mau menetapkan hati sama siapa sih kalau kayak gitu gitu. Ya udah ya, itu pilihan masing-masing gitu. Gitu Kak kita. Berarti kan perbedaan ini ku berpengaruh juga ya Kak ya pada pola pikir Gen Z gitu ya Kak ya. Kalau mereka saling jatuh cinta itu pola pikirnya itu juga berpengaruh ya berarti Kak. Iya, itu otomatis ya. Sebetulnya kan gini, kalau kita ngomongin jatuh cinta itu kan sesuatu yang pasti terjadi lah. Setiap orang tuh pasti gitu loh. Dan di sisi positifnya itu bisa kasih semangat buat orang yang lagi jatuh cinta. Tapi menyadari tantangannya masa kini di era Gen Z itu, cinta itu juga memberi semangat yang membuat jantung berdebar-debar. Tapi cinta dalam pandangan pandangan hidup Gen Z itu, cinta itu bukan hanya memberikan semangat, bikin jantung berdebar-debar, tapi juga masalahnya kompleks, penuh tantangan gitu ya. Kok bisa gitu ya? Di awal kan tadi saya bilang gini, kalau suka lanjut, nggak suka ya wes gitu. Jadi gini, Gen Z ini masih benar-benar harus diarahkan, butuh pengenalan yang lebih dibanding lewat online ya. Online itu baik, saya nggak menyalahkan ya, itu baik kok. Itu tuh karena memang sangat menolong kita untuk berkomunikasi. Tapi Gen Z masih benar-benar perlu diarahkan. Nggak heran ya kalau ada Gen Z yang baru sebulan 2 bulan kenal, terus ayo nikah aja gitu ya. Tapi ketika mereka menikah, ternyata mentalnya itu nggak baik ketika kena goncangan. Ternyata oh iya, belum saling mengenal loh, belum tahu marahnya si cowok yang marah yang silent treatment atau malah yang meledas-meledas gitu ya Kak ya. Betul. Jadi belum ngerti ini orang marahnya, kalau marah semarah-marahnya seperti apa, nggak ngerti. Sehingga ketika dia masuk dalam pernikahan, oh iya, ternyata gerusa-gerusu. Ya, aku nggak mau menghakimi ya, karena itu kan pilihan masing-masing. Tapi ada juga yang sebulan kenal, 2 bulan kenal ya adem ayem. Berhasil gitu ya Kak. Ya memang tergantung orangnya sih memaknai soal percintaan itu seperti apa. Nah, oleh karena itu teman-teman yang saat ini remaja pemuda ya, nonton tayangan kita hari ini, ayo yang Gen Z hati-hati dalam bercinta, membangun cinta gitu ya, membangun cinta gitu ya. Belajar terima satu sama lain gitu ya, nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah apa ya, nggak usah kesusu tergesa-gesa. Wes umur sak mini rek gitu kan. Biasanya kalau orang-orang zaman sekarang kan, ih saya aja di umur yang sekarang kan belum menikah Bapak Ibu. Itu tuh gitu loh, di Grab kayak udah umur segini belum nikah gitu-gitu. Iya, Terus kadang kalau aku mangkel ya Kak ya, kalau memang lagi nggak tepat gitu tak jawabnya, ya nggak apa-apa saya nikah terlambat, yang penting satu untuk selamanya. Iya mungkin ya, kita nggak bisa melawan ini ya, karena ada kebiasaan-kebiasaan orang tua kita di masa lalu, di masa dulu. Pokoknya udah kepala 2 itu sudah Wayahe gitu. Sementara kan anak-anak zaman sekarang pengennya fokus karir, ngejar cita-cita, ngejar pendidikannya sebaik-baiknya kalau bisa ya. Ya kita memaklumi dan juga jangan dimasukin hati. Ya mereka itu sebenarnya maksudnya baik lah untuk nolong kita supaya kita ini nggak salah arah gitu loh. Jangan sampai kita kalaupun dapat jodoh ya nggak yang sembarangan gitu sebenarnya. Jadi ya yuk Gen Z, bangun rasa percaya diri dengan baik, sadar kalau setiap orang itu unik, punya cara tersendiri ketika memperlakukan pasangan. Kayak gitu. Jadi Gen Z masih perlu belajar sih dalam hal ini gitu. Perlu pengarahan ya. Kalau anak Gen Z itu berarti sekarang kira-kira umur berapa sih Kak ya? Yang paling tua Gen Z berarti 28. Oh iya 28. Ya, 28. Betul. Iya lagi ini
pengen ngejar Ngejar. sesuatu yang dia inginkan gitu. Nah, apakah jatuh cinta yang dialami oleh Gen Z ini Kak, caranya itu wajar gitu ya? Atau jangan-jangan karena ya wes karena viral akhirnya aku ikut-ikut ngerasain jatuh cinta kayak gitu kan, bisa jadi. Iya, mau nggak mau gini loh. Kalau kita ngomong wajar atau nggak wajar, kalau lihat karakteristiknya modelan anak-anak zaman sekarang yang Gen Z yang seperti itu dengan segala kesibukannya, tantangannya, ya kita nggak boleh menghakimi kalau mereka pacaran, mereka jatuh cinta, menjalin relasi lewat online itu nggak wajar. Kita nggak boleh bilang kayak gitu. Ya karena memang zamannya mereka seperti itu gitu loh. Buat Gen Z itu wajar ya, karena mereka punya waktu lebih untuk saling bertukar pesan. Sekarang ya mohon maaf ya, orang tuh umur 24, 25 kan udah kerja ya, pulang kerja jam berapa? Jam 6. Nyampe rumah jam 7-an, kena macet, udah capek, mau ketemuan, waduh besok pagi udah bangun jam berapa? Gak punya energi. Iya, udah gak punya energi ya. Satu-satunya cara melalui itu tinggal janjian, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kalau buat Gen Z itu wajar kok ya, karena mereka melalui online itu tadi punya waktu yang lebih banyak untuk bertukar pesan. Ya nggak sedikit juga kan yang ketemu jodohnya lewat dating apps gitu. Itu nggak yang penting kita benar-benar kenali orangnya gitu loh. Nah, oleh karena itu begini, ketika kita menjalin relasi, kita mesti tahu pacaran itu sebenarnya bukan untuk main-main, tapi untuk membangun hubungan yang lebih serius kan. Ya. Jadi bukan sekedar ya wes suka ditembak kayak arek SMP cinta monyet gitu kan ya. Terus grup yuk bareng-bareng gitu. Terus habis itu ayo mana pacarmu, kayak jadi ajang pamer gitu nggak sih? Padahal sebenarnya mereka nggak ngerti goalsnya sebenarnya apa gitu ya Kak. Untuk apa aku berpacaran? Lalu next kalau aku sudah misalkan gini ya, aku suka sama dia nih, aku PDKT sama dia, what's next gitu loh. Selanjutnya apa? Kalau kamu sudah dapet dia itu apa gitu loh. Itu yang seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain jatuh cinta yang dialami Gen Z itu juga bisa nggak wajar. Kalau yang pertama, jatuh cinta itu dijadikan ajang perlombaan. Umur segini aku udah punya pacar. Iya, temen nanti bulan ke segini aku mau ngelamar gitu-gitu ya Kak ya. Jadi kayak lomba gitu loh ya. Lomba lihat teman-temannya upload kebersamaan dengan pasangan di medsos, buru-buru cari pasangan, ternyata nggak cocok. Nah, yang kedua, nah ini ya teknologi itu sebenarnya diciptakan untuk dibuat dengan segala kecanggihannya untuk menolong manusia kan ya, dalam aktivitas kesehariannya. Tapi juga ya terkadang teknologi itu disalahgunakan kan untuk hal-hal yang nggak baik. Ya Gen Z yang mungkin lebih banyak punya waktu pacarannya lewat gadget ya, hati-hati ya, karena jangan sampai yang kedua kita menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang nggak pantas ya. VCS, sorry ya, video call seks ya. Terus kemudian nonton blue movie bersama-sama, pub yang bugil gitu. Banyak ya kayak sekarang. Ya terus sampai ada juga yang mohon maaf ya, semoga itu tidak terjadi dalam diri kita semua yang hadir pada hari ini. Ada yang memang sengaja bahwa memvideokan apa yang dia lakukan terus dijual gitu dah. Ada juga yang ya ayo videoin gitu untuk kenang-kenangan bersama lah. Yang saya jadi worry sekarang baru kepikiran nih Kak. Sekarang tuh fitur WA itu ada yang one scene yang kalau kita kirim foto terus cuma bisa dilihat satu kali. Itu kan sebenarnya setelah aku pikir barusan ya, itu juga membahayakan juga loh buat anak-anak remaja sekarang. Iya, benar. Karena apa? Setelah itu kan nggak bisa kebuka lagi tuh. Dan orang tua nggak tahu, nggak bisa ngecek gitu ya. Itu ngeri sih sebenarnya. Teman-teman hati-hati ya soal ini, karena bisa juga gini. Ketika kita menonton sesuatu yang sifatnya 18 plus ke atas atau 17 plus ke atas, terus mohon maaf saya harus katakan remaja ini kan fantasi seksualnya sudah mulai ini kan ya, kayak gitu ya. Kemudian kita membayangkan, hati-hati jangan sampai kita melampiaskan hal itu kepada kakak kita, adik, orang-orang terdekat. Nah ini bahaya sih.
Makanya kan circle kita tuh juga mempengaruhi gitu loh. Nah, hati-hati itu penggunaan media sosial. Media sosial itu baik sebenarnya, tapi menjadi tidak baik ketika kita tidak berhikmat di dalam menggunakannya, termasuk dalam hal percintaan. Yang wajar-wajar aja lah ya gitu. Berarti secara nggak langsung kakak bilang orang tua atau saudara-saudara gitu ya, apalagi pembina itu punya kekhawatiran khusus ya kak ya, tentang percintaan Gen Z ini. Iya, bener sih, bener. Aku sendiri juga was-was ya. Di satu sisi seneng lah ya, ya udahlah, namanya orang jatuh cinta, ada anak remaja yang sama-sama jatuh cinta. Ya, kan kita nggak bisa ini ngatur nggak bisa hatinya ngatur, orang ya, nggak bisa mengendalikan lah. Mereka jatuh cinta, ya udah, kita bisa apa, mau punya perasaan mereka kan? Ya pasti ada lah ya, sebagai pembina rohani, bahkan papa mama yang saat ini hadir pasti ada itu. Apa yang pertama ya, kalau namanya anak sudah mulai jatuh cinta, pacaran, pasti mikirnya anak jadi fokus gak sih ke pelajaran, ya kan, pelajaran. Terus yang kedua, nah si lawan jenisnya ini orangnya karakternya baik atau enggak? Soalnya apa? Kenakalan remaja saat ini kok rasanya semakin sulit untuk ditolerir ya. Karena kalau menurutku zaman sekarang ya kak ya, anak ngerokok itu udah biasa. Iya, udah satu tapi hal yang kalau biasa. zaman dulu, zaman kakak dulu, yang namanya anak ngerokok itu ya wis berarti anak-anak yang paling nuakal sedunia gitu ya. Sandal melayang. Iya. Nah, kalau zaman sekarang justru ngerokok itu yang ya udah sih gitu ya kak ya. Ya tapi ya apa ya. Yang kedua, nah apakah pasangan lawan jenisnya itu kasih pengaruh yang baik atau enggak? Masih bisa menolong, saling bertumbuh dalam hal kedewasaan berpikir atau enggak? Bahkan bertumbuh secara rohani lah. Kalau ini di gereja biasanya kalau saya tahu, tak ajak ngobrol. Ngobrol sebentar, bener tak? Kamu converse, bener enggak? Kamu kayak gini-gini, oke. Endingnya gini, saya nggak bisa ngontrol kamu. Kamu kan pacaran sama anaknya orang, kamu juga anaknya papa mamamu gitu. Yang baik-baik saja, yang wajar-wajar saja. Kalau ngajak keluar ya jangan tengah malam, ya kayak gitu aja. Gitu. Nggak perlu dihakimi gitu ya, karena mereka udah tahu, mereka merasa tahu. Karena anak-anak gitu zaman sekarang semakin dihakimi, merusal. Bahasa Indonesianya apa kak, merusal ya? Apa? Memberontak. Berontak. Nah yang terakhir itu juga ngobrol hal yang utama ya, tentang kekudusan hidup gitu ya kan. Anak sekarang kan nggak suka dikepoin kan. Kalau misalkan orang tua tanya, kemana nak? Kesini. Ya udah. Tapi kalau orang tuh sudah tanya kemana, sama siapa, jam berapa pulang, ngapain aja, apa sih gitu. Nah hal-hal kayak gitu udah bikin para orang tua was-was kan. Was-was, berharap ya sudahlah, akhirnya mengizinkan. Tapi dengan catatan kamu harus tetap berperilaku yang baik loh, ojo aneh-aneh loh gitu. Ya itulah ketakutan ya, jangan sampai juga menggeser jam latihan ya demi pacaran. Oh, ada yang gitu ya kak ya? Ya semoga tidak. Karena ya. Kan, ya mungkin kan mikirnya halah gereja aja loh, nggak kemana-mana ya. Kalau pacarku kan belum tentu nih dapat izin terus nih dari orang tuanya buat keluar gitu ya. Nah itu ya semoga tidak ya. Nah gimana sih kak, dari tadi kan kita ngomong tentang duniawinya ya, gitu ya kak ya. Nah gimana sih peran firman Tuhan tuh bagi Gen Z dalam hal jatuh cinta ini kak? Ya, kalau di dalam Alkitab sendiri kata pacaran kan nggak tertulis ya. Tapi setidaknya ada beberapa ayat yang bisa kita pakai nih buat landasan dalam kita menjalin relasi. Sekali lagi saya tidak melarang dan tidak gandoli ya. Ya yang punya perasaan tuh kalian ini loh, remaja pemuda. Tapi mari kita perhatikan bersama beberapa ayat. Yang pertama 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini ngomongin tentang kasih. Nah bilang gini, kasih itu sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sebenarnya secara keseluruhan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 itu menekankan ini loh, kasih ini sesuatu yang harus ada di dalam diri kita gitu ya. Nah pada saat itu kan jemaat Korintus kan kaya akan berbagai karunia. Nah, jangan sampai sehebat apapun karunia yang kamu miliki, kamu gak punya kasih.
Kalau nggak ada kasih ya hidupmu jadi hambar. 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 Salah ngomong nih, hambar gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara memperhatikan lebih lanjut apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 khususnya ayat 4 sampai 7. Kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu bukan sekedar sesuatu yang diucapkan, aku sayang dia loh, aku cinta dia loh, aku kagum sama dia. Tapi kasih itu sesuatu yang aktif, harus diwujudkan. Nah, kita nggak boleh atau kita nggak perlu menunggu orang lain melakukan sesuatu. Jadi nunggu gitu ya, nunggu perhatian dari orang lain, tapi kita yang harus jadi inisiatornya. Misalnya, ya mohon maaf ya yang cewek-cewek harus jujur aja cewek-cewek. Kalau nggak di WA sama cowoknya sehari sekali aja gimana? Cranky lah. Cranky, Pasti dia jalan sama yang lain. Pasti dia gitu-gitu ya kayak. Padahal ternyata dia jalan sama sepupunya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ya mungkin ya kita bisa memulai gitu. Jangan jadi cewek yang baperan lah ya, kayak gitu kan. Dan juga kasih itu nggak bergantung pada perlakuan orang lain terhadap diri kita. Nah, pertanyaannya caranya kita mewujudkan kasih secara nyata itu seperti apa? Kan tadi dibilang itu apa? Kasih itu bukan sekedar perasaan. Apakah harus kita kasih hadiah? Yo lihat-lihat situasi kan. Kalau kita sekolah kalau memaksakan setiap hari ngasih hadiah yo boncos gitu kan. Uangnya berapa ngasih hadiah terus ya kan? Nah, iya, belum lagi tugas-tugas sekolah, ngeprint apa segala macam. Jadi kalau kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu ada beberapa contoh nyata mengasihi. Yang pertama, kasih itu sabar. Ya. Sabar itu maksudnya sabar terhadap orang, bukan sabar terhadap keadaan. Sabar itu juga berarti nggak cepat marah, dan ini menggambarkan kesabaran Allah terhadap umat. Jadi misalkan ya, kita ini sama-sama cerewet kan ya. Iya ya, betul. Ya. Sumbu pendek banget gitu ya kak ya. Pendek ya kan, kesabaran kita mungkin setipis tisu gitu ya. Nah, kita dapat pasangan yang mungkin ya sudah sabar sama kita, kecerewetannya kita. Nah, yang kedua, baik hati. Nah, baik hati ini berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang telah berbuat buruk. Kan nggak mungkin orang jatuh cinta itu ketemunya itu dalam kondisi baik-baik terus ya. Tapi bagaimana kita juga berbaik hati menerima kekurangan orang itu, kekurangan pasangan itu. Nah, jangan mau terima yang baik-baiknya saja, yang buruknya juga terima dong. Nah, yang kemudian tidak cemburu. Hati-hati. Tidak cemburu itu nggak iri hati, berdamai dengan kenyataan. Ya kalau memang pasanganmu lagi sibuk ya wis toh gitu kan ya. Terus kemudian tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak menonjolkan diri sendiri, tidak merendahkan pasangan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Khususnya mungkin buat Gen Z yang baru menikah ya. Apalagi mungkin salah satu pasangan ini punya gaji dari pekerjaan yang lebih tinggi dari pasangannya, misalkan cewek ya. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita merendahkan suami kita. Itu ya biasalah kalau orang baru menikah, Gen Z, terus habis gitu dengan segala idealismenya, hati-hati jangan sampai kita merendahkan pasangan. Lalu pasangan kita selingkuh ya opo. Nah, hati-hati ya. Bersikap rendah hati karena sadar bahwa kita ini nggak pernah memberi sesuatu yang cukup kepada orang yang dikasihi ya kan. Pasti ada sesuatu yang ingin kita kasih. Nah, apa yang kita berikan kepada mereka itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, tapi kita kan melakukan itu karena kita mengasihi mereka. Nah, kemudian nggak melakukan yang nggak sopan ya, menghargai diri sendiri sesama ya, janganlah melakukan yang tadi saya sebutkan di awal-awal tadi ya, VCS lah apa gitu ya. Ngeri lah kayak gitu tuh ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, nggak hanya meminta haknya orang lain untuk melakukan sesuatu bagi dirinya, tapi kita tahu diri melakukan kewajiban kita. Jadi nggak pengen dimengerti tok, tapi ya kamu ngerti ya gitu ya kak ya. Ya saling mengerti lah. Buat apa jatuh cinta kalau hanya satu orang yang saling memahami? Kan kuncinya keterbukaan ya kan. Nggak pemarah. Nah, nggak pemarah itu bukan berarti sama sekali nggak boleh marah. Marah tapi dalam batas yang wajar. Tapi jangan sampai melukai satu sama lain. Terus nggak menyimpan kesalahan orang lain, nggak dendam, nggak suka ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain ya. Misalkan ya, traktir kok cuman harga segitu lah, namanya dia bisa traktirnya harga segitu. Terus nggak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi tidak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, tidak bersuka cita atas sesuatu yang salah. Contohnya ngeprank kan ya, terus ngeprank putus dikontenin
ngeprank pisah dikontenin, tapi habis gitu gini bener gimana? Iya, betul. Nah, kasihan kan orangnya sudah terpotek-potek hatinya. Nah, itu yang dari 1 Korintus 13 ayat berapa tadi? 4 sampai 7. Terus ada lagi Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7, bunyinya gini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Oh benar Kisana gitu ya. Jadi kata cinta kuat seperti maut itu melambangkan begini teman-teman ya. Kekuatan cinta itu memberikan keamanan, kenyamanan satu sama lain. Jadi kekuatan cinta itu nggak bisa dipakai untuk menghancurkan, tapi untuk kebaikan satu sama lain. Jadi cinta itu bukan barang dagangan yang bisa dijual, tapi cinta itu harus dihargai dengan sungguh-sungguh, karena ikatan cinta itu perlu dipelihara. Punya pacar, jatuh cinta bukan untuk nuruti hawa nafsu kita, maunya kita. Sama seperti relasi kita dengan Tuhan ya. Kita kan tentu ingin selalu berada dalam cinta kasihnya Tuhan, perlindungannya Tuhan. Nah, sehingga apapun yang terjadi dalam diri kita nggak pengen pisah nih dari Tuhan. Nah, pesannya satu sih melalui Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7 ya. Buat Gen Z yang saat ini sedang dalam proses pendekatan untuk tahapan yang lebih serius atau bahkan baru saja memulai satu hubungan ya, ayo belajar meneladani kasih Kristus ya yang utuh. Bangun komitmen relasi yang baik. Kalau cinta itu kuat, badai apapun itu gak akan memadamkan cintamu terhadap si dia. Jadi cinta bukan soal ya wes lah, karena aku sudah umur segini, ya wes kejar ini. Karena aku sudah kuliah, harus sudah lulus SMA, berarti aku sudah boleh pacaran dong gitu. Ya nggak kayak gitu juga kali gitu ya. Nah yang ketiga, Amsal 4 ayat 23, ini ayat yang sering kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, ayat ini menekankan pentingnya kedalaman hati kita. Nah, karena gini, hati itu kan pusat kita berpikir, pusat kita bertindak, pusat kita berkata-kata, ya kan? Nah, pertanyaannya aku nanya nih sama kita, kenapa sih kok kita ini harus jaga hati? Nah, kalau menurut Kak Gita sendiri? Ya supaya kita itu Kak, bisa fokus sama satu tujuan yang sama kayak gitu. Kalau nggak jaga hati ya, waduh. Ya benar teman-teman ya, harus fokus kita mau kemana. Nah yang pertama, kenapa kok kita harus jaga hati? Ya karena kalau kita jaga hati itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Betul ya. Jangan biarkan keinginan dunia, hawa nafsu kita itu menguasai diri kita sehingga menjauhkan kita dari Tuhan gitu loh. Menjalin relasi, jatuh cinta dengan orang yang kita kasihi itu baik, tetapi akan menjadi tidak baik kalau pasanganmu ternyata membuatmu jatuh cinta. Kalau bukan membuatmu jatuh cinta, pasti membuat jatuh cinta. Menjadi tidak baik kalau pasanganmu itu membuatmu jauh dari Tuhan. Betul. Misalkan waktunya saat teduh, malam hari waktunya bangun, mau saat teduh ditelepon, suruh ngeladeni. Oh itu loh, anak-anak zaman sekarang itu apa? Sleep call. Oh iya betul, zaman sekarang sleep call. Sleep call kan anak-anak zaman sekarang. Sleep call sampai bobok cantik ya. Iya. Sampai HP ini loh Kak gak mati sampai pagi. Berarti aku dulu juga gitu. Oh iya Kak gitu juga. Iya, karena aku dulu LDR kan. 2 tahun ketemu di kampus, 2,5 tahun LDR, Sumbawa coy gitu. Jauh ya. Jauh sampai ya ampun, itu cuma seminggu sekali doang sleep call-nya. Tapi lah ada yang setiap hari ke anak-anak zaman sekarang itu. Gile. Jadi bener-bener yakin nemuin di anak-anak pemuda-pemuda ya. Iya, lucu ya. Ya yang penting wifi-nya nggak masalah sih. Tapi yang pakai data itu yang susah. Jadi nggak baik juga ya kalau kayak gitu ngabisin paketan buat sleep call. Aduh. Iya kasihan orang tua enggak sih? Iya betul. Paketan udah berapa? Daripada kayak gitu, aku dulu sleep call-nya nggak yo sih wajarnya kita ini loh, maksudnya ayo doa bareng. Lelek saya kan kalau tentu kan sleep call
boleh berdoa. Loh, aku dulu baca Alkitab Lah, bareng. tadi kakak kan ngomongnya saat teduh. Lah, Iya. kalau sleep call-nya yang saat lain. teduh dulu ya nggak apa-apa Ya nggak apa-apa, tapi Yang kok penting ini kan utamakan utamakan dulu yang Tuhannya. Tuhannya itu ya. Susah sih. Ya itu tadi membatalkan pelayanan hanya karena nonton konser. Oh, Korea Iya, atau konser band-band zaman aduh, sekarang ya. gitu ya. Jangan ya, Dek. Nanti kalau terjadi tak panggil. Ya itu sih. Jadi yang kedua itu jaga hati itu mempengaruhi hubungan kita dengan sesama juga. Apakah kita bisa bangun hubungan yang saling membangun atau saling melukai? Kalau kita jadi pribadi yang sabar, penyayang, pemaaf, ya kita belajar untuk menghargai satu sama lain. Misalnya pacaran pun juga harus menghargai privasi pasangan dong, ya kan? Ya apa ya, menjaga hati lah, namanya orang jatuh cinta ya. Aku percaya kamu, kamu percaya aku, kan mestinya begitu. Ya juga kita beri kebebasan buat dia untuk melindungi privasinya ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dia utarakan dengan kita, ya nggak masalah gitu loh. Dia pengen menyendiri untuk menyelesaikan masalahnya, is oke. Pada akhirnya begini ya, kalau seseorang itu mampu jaga hati dengan sangat baik, maka dia akan memancarkan kehidupan seperti mata air yang mengalir dan menyegarkan. Ya buat teman-teman yang saat ini Gen Z ya, yang lagi jalin relasi pacaran atau tahap yang lebih serius, ya hasilkan relasi yang baik supaya relasimu itu jadi berkat gitu loh. Bucin nggak masalah, itu benar. Tapi jangan sampai kebucinanmu itu menjauhkanmu dari Tuhan, menjauhkanmu dari relasi dengan sesama. Nggak punya teman, wah itu bahaya. Karena kan kalau aku ya mikirnya dunia itu nggak berputar di antara kamu dan pasanganmu tok. Ya betul. Jadi harus logis aja gitu. Iya. Kalau kita waktunya bekerja ya bekerja. Betul. Ketika kamu belajar ya belajar. Ketika kamu harus melayani ya melayani. Ya betul. Dan jangan sampai orang itu ngomong ketika kamu punya pacar, kamu lupa loh sama temenmu. Tapi kok giliran kon tukaran. Sing mbok goleki sapa kalau nggak bukan temenmu gitu kan? Padahal kadang makannya juga dibayarin temennya. Iya. Nah, itu jadi hati-hati. kalau aku sih prinsip hidupku itu kalau ketika aku menjalin relasi, dunia itu gak berpusat antara aku dan kamu tok. Betul. Ada kita semua nih sekeliling kita, orang tua juga. Nah, betul. Itu nomor satu itu orang tua. Karena ketika kita bisa orang tua kita ngasih bahasa Indonesianya itu sinyal. Oke nih, kamu sama anak ini. Pasti ke depannya ketika kita menjalin relasi mau ke jenjang selanjutnya pasti akan dipermudah. Betul. Ya memang harus pelan-pelan ya teman-teman gitu. Oke. Nah, peran kita sebagai gereja itu apa sih Kak? Gereja ini kan diomong kayak rumahnya kita gitu ya. Rumah tapi bukan dalam arti cuman pertemanan, tapi kan juga bisa rumah dalam arti bertumbuh bersama-sama gitu ya. Iya. Kalau perannya kita sebagai gereja untuk Gen Z yang sedang jatuh cinta ini kayak gimana sih Kak? Ya ini sebenarnya kayaknya udah diupayakan ya sama gereja ya, sama Bapel misalkan yang pertama ada beberapa yang bahkan sudah pernah dilakukan dan continue ya. Yang pertama tema-tema seputar moral, etika, bina seksual lewat mingguan ya, lewat tema mingguan atau momen khusus misalkan KA itu sebelum ke KR kan ada pembinaan level 6, terus KR itu setahun kalau nggak salah 2 kali. Jadi dalam 2 bulan itu membahas tentang ya, yang bulan Februari ini nanti ngomongin tentang bina seksual kan, tema-tema mingguannya. Terus November lalu itu tentang penggunaan gadget ya, moral, etika, ya gitulah, tentang moral lah kayak gitu itu. Juga KP kan juga kan bahas kayak gitu, walaupun kadang nggak sadar kan melalui tema-tema mingguan. Komdes juga sudah mulai ngadain parenting ya, workshop atau seminar-seminar. Terus yang kedua ini bisa lewat live group juga kan. Betul. Live group itu makanya penting gitu loh. Makanya kenapa next itu kita bakal wajibin ini Vine group, gak ada yang namanya nggak ikut gitu, nggak dapet rapor nanti. Karena itu percaya gak percaya Bapak Ibu, yang namanya live group kalau diumumkan live group ya, sekarang semua berubah jadi live group. Kalau dulunya di remaja namanya Vine, terus di pemuda namanya Friend. Nah
kita semua di gereja ini mengupayakan bagaimana semua bertumbuh secara rohani. Iya, betul. Jadi kalau kita ngomongin tentang cinta-cintaan gitu ya hari ini, paling enggak ketika anak-anak kita mengikuti friend, fine atau life group ini, ketika mereka galau gitu, mereka punya rumah buat pulang. Betul. Jadi kalau galau itu enggak tambah, bahasa Indonesianya apa Kak? Belarah itu apa ya? apa ya? Gak melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Benar. Pergi ke klub kan enggak gitu. Mm-mm. Jadi ketika anak-anak bisa mempunyai komunitas, jadinya pulangnya ke komunitas itu lagi. Jadi nggak sampai melakukan hal-hal yang nggak sesuai. Ya kayak gitu sih. Jadi itu juga sebagai kita ya, sebagai pembina rohani ya kan. Saya sendiri ya nggak bisa mantau mereka 1 kali 24 jam lah ya. Paling nggak kalau ketemu yang begitu saya ngajak ngobrol, tak ajak jalan yuk kemana, main kemana yuk ngobrol gitu. Ya nggak sama dia. Aslinya aku pengen ngerti deh aku sampai kayak opo gitu ya Kak ya. Tapi kan kayak ya udahlah kita keluar Ngobrol uang lah buat ya. ngajak makan gitu ya. Ngajak makan 10.000 20.000 tapi kita bisa dapat semuanya gitu ya Kak. Pendekatan personal ya. Ya namanya juga ini kan, apalagi kalau pacarannya dalam lingkup gereja. Engkau lek putus hilang salah siji kan gitu kadang bisa. kayak gitu ya, tetap kita sebagai kakak buat mereka, kakak rohani buat mereka ya tetap merangkul mereka, tidak melarang juga dan tidak mendorong, tidak melarang dan tidak mendorong, tapi intinya kita berada di posisi yang netral gitu loh. Jadi kalau mereka ada masalah ya jangan sampai ganggu di pelayanan. Nah, itu penting sih, itu ngobrol-ngobrol. Pokoknya itu sama Gen Z itu tuh enak kok gitu loh. Aslinya itu bisa ngobrol, ngerti maunya mereka kan pingin didengarkan ya kan. Gen Z, Gen Alpha itu seperti itu ya itu sih. Tapi gini, hal yang perlu dicatat buat gereja ya, buat kita sebagai komunitas pertumbuhan ya, gereja itu tetap mengupayakan agar Gen Z dalam koridor yang benar. Kita nggak bisa loh melakukan pendampingan buat mereka 1 kali 24 jam. Tapi gereja ini perlu tetap menyampaikan kebenaran ya. Kalau apa yang kita upayakan melalui tema-tema mingguan itu berhasil ya kita perlu bersyukur, kita rendah hati. Jangan merasa diri, wah gara-gara tema ini nih dia jadi bertobat nih. Enggak ya, sebab pembinaan melalui berbagai tema yang diupayakan bisa berjalan lancar, orang bisa terberkati, ya itu karena ada campur tangan Tuhan gitu loh. Jangan merasa diri gini, wah berhasil, ya pasti ada lah ya, bangga itu ada, tapi jangan berlebihan ya, karena keberhasilan itu kan ada campur tangan Tuhan. Nah, kalau nggak berhasil gimana gitu ya? Kalau nggak berhasil, loh kita ini sudah mengupayakan loh melalui tema-tema mingguan, ada seminar, ada live group, tapi kok ya ada sing kebobolan gitu ya. Misalnya amit-amit ya, semoga nggak ada gitu ya. Kok sih ada sing kebobolan sih? Ya gini, kita sebagai gereja jangan berkecil hati. Kita sudah melakukan tugas utama kita, membimbing, mengarahkan, menyampaikan kebenaran. Gitu loh. Kalau kebenaran itu ditolak, biarlah itu menjadi tanggung jawab pribadi ya. Yang penting tugas kita sebagai umat sudah menyampaikan sesuatu hal yang benar, tapi kalau ternyata ada sesuatu hal yang di luar dugaan kita, di luar ekspektasi kita itu terjadi, ya itu biarlah menjadi tanggung jawab mereka dengan Tuhan, dan kita tetap mendoakan mereka, jangan dijauhi. Iya betul. Kuncinya kalau Gen Z zaman sekarang itu gitu ya Kak ya. Semakin mbok bumbung, semakin apa ya, semakin mbok ladeni, mereka bakalan bisa terbuka. Tapi ketika satu kali kita judgement mereka, ya pasti wis akan hilang. Iya. Jadi mereka tuh maunya apa sih gitu loh. Diajak ngobrol. Dari situ istilahnya kayak orang bilang dielus gitu loh, ngambil hatinya. Nggak bisa langsung geradakan, gerusa-gerusu. Misalkan orang tua atau apa minta, ini ya begini-begini. Nggak bisa, pelan-pelan dulu ngambil hatinya. Saya rasa setiap orang tua punya cara tersendiri ya buat parentingnya ke anak-anaknya gitu. Oke. Ya, sebelum berakhir Kak, mungkin ada kalimat-kalimat khusus, kalimat tambahan untuk para orang tua atau untuk Gen Z-nya sendiri gitu. Kayaknya buat Gen Z-nya ya. Kalau orang tuanya kan sudah tahu ya bagaimana cara menangani. Udah pernah tuh ngerasain cinta-cinta waktu dulu. Betul. Buat Gen Z gini, jangan takut jatuh cinta, tapi juga jangan mudah jatuh cinta. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan takut untuk jatuh cinta, tapi juga jangan mudah jatuh cinta.
Jangan sampai ketika kamu merasakan kagum langsung nembak, suka langsung nembak. Kenali dulu, kamu suka, kamu kagum, sudah benar-benar cinta atau hanya sebatas ya sudah kagum cinta. Bedakan, kenali baik-baik. Itu perasaan cinta atau hanya sekedar kagum yang bisa berlalu begitu saja. Oleh karena itu, jangan takut jatuh cinta, tapi juga jangan mudah jatuh cinta. Libatkan Tuhan dalam segala urusan percintaanmu. Tuh. Libatkan Tuhan dalam segala urusan percintaanmu. Itu yang paling utama sih menurut saya. Iya, betul. Oke, sebelum kita tutup nih, Iya. mungkin Kak Tika mau berdoa menutup acara ini. Boleh? Mari kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk obrolan kami pada hari ini tentang membangun cinta, membangun kasih, membangun relasi di era Gen Z. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan, rintangan yang semakin kompleks, semakin meningkat di era Gen Z. Tapi biarlah teman-teman kami, remaja pemuda yang saat ini ada dalam era Gen Z, boleh berhikmat, boleh sungguh-sungguh mengerti apa tujuan mereka membangun relasi. Demikian juga kami sebagai orang tua, kami sebagai wakil yang Tuhan percayakan untuk mendampingi mereka. Mampukan kami, berikan kami hikmat supaya kami sungguh-sungguh bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka sehingga hubungan yang mereka bangun semuanya atas seizin-Mu dan mereka boleh mempertahankan kekudusan hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia nonton pendalaman ajaran hari ini. Kita ketemu lagi ya di next episode. Bye. Tuhan berkati.